siang adik-adik. Nah, gak kerasa Januari udah mau nyampe akhirnya. Nah, di 2021 ini adik-adik ngerasa gak sih kalau Tuhan yang selalu menyertai kita di setiap hari kita? Bukan hanya di setiap hari, bahkan setiap menit, bahkan detik. Tuhan yang selalu mimpin jalan kita. Dimanapun kita berada, kita melangkah, kita melakukan apapun, Tuhan ada di sana. Nah, di sini Lausa mau ngajakin kita untuk selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Ya, kita nyanyikan lagu Selamat Pagi Tuhan. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Selamat siang Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Ya, nggak peduli ya itu pagi, siang, sore, malam, kita harus selalu bersuka cita. Kita harus selalu bersyukur kepada Tuhan karena Tuhanlah yang punya kehidupan kita. Nah, sekarang Lausa mau ngajakin kita semua satu di dalam doa. Ya Allah Bapa, kami bersyukur kepadamu pada siang hari ini. Kami masih diberikan kesempatan untuk berkumpul meskipun secara online Tuhan, untuk beribadah kepadamu. Ya Bapa, tolong kiranya Engkau yang persiapkan hati setiap dari kami. Kau yang tolong berikan kami fokus agar kami bisa dapat menikmati Engkau dalam ibadah ini Tuhan. Kami bisa memuliakan Engkau, kami bisa fokus terhadap firman-Mu Tuhan yang akan diberikan oleh Lausa. Ya Tuhan, tolonglah Engkau yang pimpin sepanjang ibadah ini, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Nah, teman-teman, adik-adik semua, kita udah tahu kan sekarang kalau Tuhan adalah Tuhan yang menjaga kita, selalu berada di samping kita. Tapi terkadang kita masih suka lebih suka memikirkan diri kita sendiri. Kadang-kadang kita suka mengabaikan perintah-perintahnya. Lausa harap kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai tentara-tentara Tuhan tidak melakukan tersebut. Ya. Kita adalah tentara-tentara Tuhan yang kalau kita dikasih perintah sama Tuhan, kita harus bilang, iya siap Tuhan, aku akan jalankan perintah-Mu. Mari kita nyanyikan lagu Laskar Kristus. Iya. Dengan bangkit berdiri ya. Ya, bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus. Siap gerak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya tidak pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus, siap gerak. Saya Laskar Kristus, siap gerak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Ya teman-teman, Lausa harap kita bisa selalu untuk siap gerak di dalam setiap perintah Tuhan. Tuhan mau kita melakukan satu hal, kita iyain Tuhan. Iya Tuhan, aku akan lakuin. Karena Engkaulah yang punya hidupku. Engkaulah yang memiliki aku. Aku tahu posisi aku di mana Tuhan. Nah teman-teman, tadi kan kita udah bilang kalau kita mau melakukan iya terhadap semua perintah Tuhan. Tapi bagaimana caranya supaya kita bisa mengerti apa kehendak Tuhan di dalam hidup kita? Nggak lain selain membaca firman-Nya. Apakah kita semua membaca Alkitab setiap hari? Apakah kita selalu rindu terhadap firman-Nya di setiap kehidupan kita? Sebelum kita masuk ke firman Tuhan,
Mari kita nyanyikan lagu Firman-Mu pelita bagi kakiku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di dekatku. Dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertamu selamanya. Lagu ini sekali lagi. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Dan hilang jalanku, tetaplah Kau di dekatku. Dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertamu selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Dipersilahkan kalau saya membawakan cerita. Selamat siang adik-adik, jumpa lagi dengan Lause Betty. Hari ini Lause Betty yang akan bercerita. Yuk sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita berdoa dulu. Tuhan Yesus, terima kasih pada siang hari ini kami boleh berkumpul dan beribadah online bersama-sama. Tuhan, kami memohon bantuan Allah Roh Kudus untuk membuat kami tenang, kami boleh memahami isi daripada firman Tuhan. Tolong Lause Betty yang akan menyampaikan firman Tuhan. Berapa Lause Betty, kiranya apa yang disampaikan adalah kebenaran firman Tuhan saja. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, sudah 3 minggu berturut-turut kita mendengarkan cerita tentang Tuhan Yesus memanggil murid-muridnya. Adik-adik masih ingat nama-namanya siapa saja? Lause Shirley, Lause Dedi, dan Lause Sincu sudah menceritakan ada 7 nama murid yang dipilih oleh Tuhan Yesus. Siapa sih nama mereka? Masih ingat? Ya, betul. Ada Andreas, ada Simon Petrus, kemudian Yakobus dan Yohanes bersaudara anak Zebedius, lalu ada Filipus, Bartolomeus, dan terakhir adalah Lewi atau dikenal dengan Matius. Nah, hari ini kita akan berkenalan dengan sisa murid yang lain. Adik-adik tahu tidak ya, jumlah murid yang dipilih oleh Tuhan ada berapa orang? Iya betul, ada 12 orang. 12 orang ini adalah murid inti, atau kita bilang seperti tim inti dari Tuhan Yesus. Waktu itu Tuhan Yesus itu sudah mulai mengajar. Tuhan sering berpindah-pindah tempat, Tuhan berkhotbah, memberikan pengajaran tentang kerajaan Allah. Kemudian Tuhan juga menyembuhkan orang sakit, mengusir roh jahat. Nah waktu itu kemanapun Tuhan pergi, itu pasti banyak sekali orang-orang yang mengikuti Tuhan Yesus. Mereka dibilang pengikut-pengikut Tuhan Yesus. Tapi Tuhan mau memilih dari antara banyak pengikut ada 12 murid inti yang akan Tuhan ajar, Tuhan gembleng, dan nanti akan Tuhan utus. Nah, ngomong-ngomong tentang tim inti, nah kalau misalnya kalian dipilih jadi let's say ketua
tim olahraga atau ketua tim pentas tari, pentas seni gitu ya. Lalu kalian diberikan satu kesempatan memilih anggota tim inti, tim seperti apa sih yang kalian pilih? Coba kalian pikir-pikir, kira-kira orang-orang macam apa yang akan kalian pilih? Lause sudah bertanya dengan dua orang teman kalian, yaitu Rainer dan Joshua. Kebetulan mereka berdua suka dengan futsal. Nah, Lause bertanya pada Rainer dan pada Joshua, kira-kira kalau mereka dipilih jadi ketua tim dan mereka diminta memilih anggota timnya, mereka akan pilih orang-orang seperti apa ya? Yuk kita dengar pendapatnya Rainer dan Joshua. Anggota tim futsal yang akan saya pilih adalah hobi bermain futsal, tendangannya kuat, gerakannya lincah, dan yang paling penting dapat bekerja sama. Ya, kurang lebih itulah kriteria-kriteria saya dalam memilih tim futsal. Anggota tim futsal yang akan saya pilih adalah orang yang kuat, orang yang lincah, orang yang mempunyai stamina yang kuat, dan juga memiliki kerjasama yang baik. Kita sudah mendengar apa saja kriteria Rainer dan Joshua. Mereka kebetulan sama-sama mempunyai kriteria yang sama, yaitu mereka akan memilih anggota tim futsal yang kuat, yang lincah, dan tentunya punya teamwork yang bagus. Lause juga akan seperti Rainer dan Joshua, akan memilih anggota tim terbaik yang bisa Lause dapatkan. Nah, adik-adik, ketika Tuhan Yesus memilih murid intinya, Tuhan juga dengan serius mencari kehendak Bapaknya. Ketika Tuhan mau memilih 12 rasul ini, 12 murid ini, Tuhan berdoa dulu. Semalam malaman, dikatakan dalam Alkitab, Tuhan berdoa mencari kehendak Allah Bapa. Setelahnya baru Tuhan memilih orang-orang yang akan dijadikan murid intinya. Sehingga dipilihlah 12 orang murid inti yang akan bersama-sama dengan Tuhan Yesus melayani bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, 5 orang murid lainnya adalah Thomas, Tadeus, Simon orang Zelot, Yakobus anak Alfeus, dan yang terakhir Yudas Iskariot. Nah, kelima murid yang terakhir ini tidak banyak dicatat di Alkitab mengenai siapa mereka, dari mana mereka, apa pekerjaan mereka sebelumnya. Namun yang pasti, kalau kita telusuri isi Alkitab, ke-12 murid Yesus ini bukan orang yang sempurna. Semua ada kelebihan dan kekurangan masing-masing. Kalau kita lihat Simon Petrus, dia adalah seorang yang mudah berubah. Nanti Petrus menunjukkan bahwa dia begitu berani mengikut Yesus. Dalam hitungan waktu beberapa menit akan berubah menjadi takut. Adik-adik mungkin ingat cerita ketika Petrus melihat Tuhan berjalan di air. Ketika Tuhan menyuruh Petrus untuk keluar dari perahu, Petrus dengan beriman, dengan yakin, dia berani untuk berjalan di air. Namun ketika dia merasakan ada goncangan angin, dia menjadi takut dan hilang imannya. Nah, itulah Petrus yang dalam waktu yang singkat bisa berubah. Yohanes dan Yakobus juga punya kelemahan yang sama. Mereka sangat emosional, bahkan Tuhan menamakan mereka anak-anak guru atau anak-anak petir. Jadi mereka mudah sekali menjadi marah atau emosi, gitu ya. Nah, Thomas juga, kalau kita lihat di Alkitab, dia juga sempat ragu ketika teman-temannya mengatakan Tuhan sudah bangkit. Thomas berkata dia tidak akan percaya sebelum dia melihat bukti tanda paku di kaki, di tangan, atau di lambung Tuhan Yesus. Nah, ada begitu banyak kelemahan-kelemahan dari ke-12 orang ini juga. Dan Lewi sendiri atau Matius sendiri juga dari background yang tidak terlalu baik. Dia seorang pengungut cukai yang dikatakan sebagai musuh dari bangsa Yahudi karena berpihak pada bangsa Romawi waktu itu yang menjajah bangsa Yahudi, bangsa Israel. Nah, adik-adik, 12 orang ini bukanlah orang-orang yang sempurna. Mereka bukan dari golongan ahli Taurat atau imam-imam yang sudah pintar dengan isi Taurat. Tapi Tuhan mau memilih mereka. Tuhan mau memanggil mereka menjadi murid-muridnya.
bahkan menjadi murid inti, murid terdekat dalam lingkaran Tuhan Yesus. Nah, ketika mereka dipilih mengikut Tuhan Yesus, itu mereka belajar bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Mereka mendengar pengajaran-pengajaran Tuhan tentang kerajaan Allah. Mereka juga melihat bagaimana Tuhan Yesus menyembuhkan orang sakit, mengusir setan, dan lain-lain. Adik-adik ke-12 murid ini mengikut Tuhan selama 3 tahun. Kemanapun Tuhan pergi, Tuhan melayani, mereka ikut bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Selama 3 tahun, pastinya karakter mereka pun menjadi terasah. Mereka berubah menjadi pribadi-pribadi yang semakin baik. Sampai pada puncaknya ketika Tuhan Yesus bangkit dan Roh Kudus diturunkan atas mereka, mereka berubah menjadi pribadi-pribadi yang dengan penuh sukacita, dengan semangat, mengabarkan Injil keselamatan dari Tuhan Yesus. Namun ada satu murid yang menyia-nyiakan anugerah panggilan dari Tuhan Yesus, yaitu Yudas Iskariot. Adik-adik tahu kan ya, Yudas mengkhianati Tuhan Yesus, dia menjual Tuhan Yesus. Yudas dalam hal ini menyia-nyiakan panggilan sebagai murid yang Tuhan berikan. Nah adik-adik, kita pun mendapat panggilan menjadi murid. Hari ini ketika adik-adik beribadah online, ini bukan suatu kebetulan. Ini merupakan kesempatan atau anugerah yang Tuhan berikan kepada kita untuk dimuridkan. Dengan mengikuti ibadah online, membaca Alkitab, berarti kita sedang diajak untuk menjadi murid Tuhan. Nah, pilihannya ada di tangan kita. Apakah kita mau diubahkan menjadi seperti ke-11 rasul yang lain, atau kita lebih memilih menjadi seperti Yudas yang menyia-nyiakan panggilan pemuridan tersebut. Nah, Lause pasti yakin kalian tidak mau menjadi seperti Yudas Iskariot. Nah, itu juga harapan Lause. Kita semua, termasuk Lause, bisa memilih menjadi rasul-rasul yang 11 yang lainnya itu. Nah, adik-adik, setelah menjadi murid Tuhan Yesus, apa sih yang kita perlu kerjakan? Kita perlu berbuah. Nah, kalau adik-adik simak dari sejarah gereja, ke-11 rasul-rasul itu, mereka semua, kecuali Yohanes, itu mati martir. Artinya mati karena mereka membela iman mereka, karena mereka setia mengikut Tuhan Yesus. Nah, saat ini mungkin kita tidak akan mengalami penganiayaan seperti yang dialami oleh para rasul-rasul tersebut. Tapi kita tetap harus berbuah. Buah-buah apa yang Tuhan harapkan dari kita? Tuhan mau kita bersaksi. Nah, dalam masa pandemi ini, kesaksian seperti apa yang bisa kita hasilkan untuk menyenangkan hati Tuhan Yesus? Nah, Lause ada beberapa saran nih ya. Apa sih yang bisa kita kerjakan yang menyenangkan Tuhan? Misalnya, adik-adik dalam masa-masa pandemi ini, adik-adik membantu orang tua dengan cara membantu pekerjaan di rumah. Adik-adik belajar yang serius sehingga orang tua tidak perlu marah-marah mengingatkan kalian. Adik-adik juga harus bisa membatasi waktu kapan bermain, kapan belajar sungguh-sungguh. Nah, Lause mendengar banyak sekali adik-adik yang di masa pandemi ini lebih suka main game daripada belajar, sehingga orang tuanya jadi stres bagaimana mengatasi jam main anak-anak. Nah, dengan cara kita bisa membatasi waktu antara belajar, bermain, kita sudah menyenangkan hati Tuhan. Kita sudah memilih hal yang benar. Kita bisa juga memperhatikan mereka yang sakit. Mungkin di tengah-tengah keluarga adik-adik atau tetangga ada yang terpapar dengan COVID. Nah, adik-adik bisa membuatkan kartu ucapan, cepat sembuh ya, Tuhan Yesus menyembuhkan, memberi kekuatan. Itu juga satu sarana untuk mengabarkan tentang kasih Tuhan. Nah, adik-adik ada banyak cara. Nanti adik-adik bisa coba diskusikan dengan papa mama. Kira-kira apa lagi ya yang bisa kita kerjakan dalam masa pandemi ini yang menyenangkan hati Tuhan. Nah, adik-adik, sekian cerita sehari ini. Sebelum tutup dalam doa, kita coba lagi ya menyebutkan 12 nama murid-murid Tuhan Yesus. Yang pertama dari Simon Petrus, Andreas, Yakobus dan Yohanes anak Zebedius, Filipus, Bartolomeus, kemudian Matius, Tadeus,
Thomas, Yakobus anak Alfeus, Simon orang Zelot, dan yang terakhir Yudas Iskariot. Nah, adik-adik, mari kita masuk dalam doa penutup. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami boleh belajar mengenai ke-12 murid Tuhan Yesus. Tuhan, kami bersyukur Tuhan juga memanggil kami menjadi murid-murid Tuhan di zaman ini. Tuhan, ajar kami menjadi murid-murid yang menyenangkan hati Tuhan. Ajar kami berbuah dan berkarya di zaman kami dengan menjadi saksi Tuhan di mana kami tempatkan. Bantu kami untuk memilih hal yang benar yang buat Tuhan senang. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik, mari kita keluarkan buku catatan ibadahnya. Judul cerita hari ini adalah Yesus memilih 12 murid. Bahan ceritanya dari Markus pasal 3 ayat 13 sampai 19 dan Lukas pasal 6 ayat 12 sampai 16. Ayat hafalannya diambil dari Yohanes 15 ayat 16 yang berbunyi demikian. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah dan buahmu itu tetap. Nah adik-adik, selain ini Lasu juga menyiapkan sebuah aktivitas berupa teka-teki silang. Nanti lembar teka-teki silangnya akan dikirimkan di WA grup kelas masing-masing. Oke, sampai jumpa minggu depan. Langsung kembalikan ke MC kembali. Teman-teman, kita udah mendengarkan firman Tuhan tadi. Seperti Tuhan, seperti Allah yang udah memberikan anaknya yang tunggal untuk kita semua. Lause di sini juga mau mengharapkan supaya setiap dari kita dapat memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Ya, meskipun kita saat ini hanya bisa memberikan persembahan berupa uang, tapi Lause berharap suatu saat nanti kita dapat memberikan seluruh hidup kita. Bukan hanya uang kita. Seluruh hidup kita untuk Tuhan. Persembahan dilakukan secara online, dapat adik-adik dapat memberitahu orang tuanya agar mentransfer di rekening BCA yang ada di bawah, maksudnya di caption ya, ditulis di bawah, atau bisa menggunakan QR code. Kita mau nyanyikan lagu Give Thanks. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong, and let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. Give thanks. Mari kita satu dalam doa. Ya Allah Bapa, kami bersyukur padamu. Kau masih terus menyertai setiap dari kami. Ya Allah Bapa,
kami pada hari ini juga membawakan persembahan kami. Kiranya Engkau yang terima, Engkau bantu setiap orang yang menggunakan untuk keperluan kerajaan-Mu di bumi ini, Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus yang baik. Kami sudah berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.